datang di podcast Jadi di sini aku mau ngadain apa nih? Kalian tahu nggak sih aku mau ngadain apa? Jadi di sini aku mau ngadain podcast tanya-tanya tentang perkuliahan dari PSK dan PSF. Oke, sebelumnya perkenalkan aku moderator dari podcast Alakadabra. Perkenalkan aku Chelsea Haninda Dewantari. Aku mau tahu nih nama kalian satu-satu dari yang PSK dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Alifa Purota ini, kalian bisa panggil aku Puro. Terus aku. Iya. Halo semuanya, kenalin aku Alia Nazifa Zayani, biasa dipanggil Alia. Aku dari Pesket 25. Kamu. Nah, kenalin nih, nama aku Bayi Livi Agustin Syahroni, biasa dipanggil Livi dari PSF 25. Nah, yang terakhir yaitu saya sendiri, Neo Andavi Javera, biasa dipanggil Neo. Saya dari PSF 25. Aku mau nanya, boleh nggak sih? Boleh dong. Aku mau nanya nih, kalian boleh nggak sih ceritain sedikit tentang perkuliahan kalian dan kenapa sih kalian memilih jurusan itu? Aku mau denger dari apa ya? Oke, jadi untuk kenapa pilih jurusan ini? Betul? Ceritain dulu sedikit tentang perkuliahan kamu dan kenapa sih kamu memilih kuliah itu, jurusan itu? Oke, jadi perkuliahan karena kebetulan aku ini jurusan kedokteran. Nah, seperti yang kita tahu kedokteran ya sejauh ini sekarang kita udah ada di blok 2, udah mau ujian blok juga. Rasanya seperti apa ya? Kayak kadang masih ngerasa kalau misalnya mimpi nggak sih aku lagi kuliah kedokteran gitu, karena kan keren banget. ya kan pasti udah mimpi dari dulu dong jadi dokter, betul. Kayak ya dijalanin dengan cinta gitu, dengan suka. Berarti cita-cita dari kecil ya? Iya, betul. Terus kenapa memilih jurusan itu? Emang Kenapa milih jurusan? Oke, jadi sebenarnya ada hubungannya juga dengan kehadiran aku di Mataram ini, karena kebetulan aku ini merupakan anak rantau gitu ya dari Tangerang. Jadi kenapa aku pilih jurusan kedokteran terutama di Mataram ini? Sebetulnya Mataram merupakan pilihan kedua aku. Jadi kedokteran karena dari aku SMP, SD, SMP ya, pokoknya dari kecil lah ya. Dari kecil itu aku sudah memiliki program. Jadi karena aku juga duta anak, aku punya program mengenai pendidikan seksual. Pendidikan seksual ini ingin aku wujudkan sebagai my life path aku gitu. Jadi kayak tujuan untuk hidup aku adalah menyebarkan pendidikan seksual ini di Indonesia, karena di Indonesia ini pendidikan seksual masih tabu. Nah, terus kenapa aku pilih di Mataram sebagai tempat perkuliahan aku? Karena selain karena peluangnya lebih besar, tapi aku juga merasa bahwa setelah aku lihat datanya, NTB ini merupakan daerah yang memiliki zona merah mengenai kekerasan seksual, pernikahan di bawah umur, dan banyak hal lainnya. Jadi itu merupakan salah satu pandangan aku gimana caranya biar aku bisa merealisasikan mimpi aku dengan cara yang realistis gitu, dengan terjun langsung ke daerah tersebut, seperti itu. Aduh, panjang banget. Gak apa-apa. Ceritanya sangat bagus ya, makanya kayak dirinciin secara rinci. Oke. Pertanyaan kedua, aku mau denger nih momen pertama yang paling berkesan selama kuliah. Siapa ya? Oh, sebelumnya aku terima kasih ya karena udah ceritain. Aku mau denger momen pertama yang paling berkesan selama kuliah dari siapa ya? Aku tunjuk ya. Neo. Oke. Momen berkesan selama berkuliah. Yang paling pertama itu mungkin dari segi pertemanan ya. Untuk pertemanan di farmasi itu sangat bisa bilang berbeda dengan saat waktu SMA, karena orang-orangnya tuh sangat asik, sangat humble, apalagi kalau kita ajak kerjasama pasti langsung satset gitu, satset banget. Terus kemudian selain dari pertemanan itu mungkin yang paling berkesan itu saya seru banget di bagian praktikumnya. Yang dimana praktikum yang paling seru menurut saya itu di bagian PF1. Yang paling pertama itu kalau di farmasi itu ada namanya timbangan. Kita belajar alat timbang di situ.
yang dimana kita belajar di situ alat timbang neraca analitik, kemudian dan juga neraca dua lengan. Nah di situ serunya kenapa? Karena di situ pertama banget nih kita bereksperimen gitu di laboratorium di farmasi, yang dimana itu waktu itu kita bersama kelompok saya sangat awalnya juga bingung sih sebenarnya seiring berjalannya waktu gitu, terus kemudian kita di situ akan menimbang banyak sekali, ada obat tablet, ada aquades dan segala macam. Kemudian selain praktikum itu mungkin dari dosennya juga itu berbeda ya dari SMA. Kalau SMA kan gurunya tuh ada yang tegas, ada yang killer. Terus kemudian kalau di dosen farmasi sendiri tuh dosen-dosennya sangat humble, sangat baik, nggak ada yang kayak yang bikin takut lah gitu. Mungkin sekian. Segitu aja. Iya. Oke. Terima kasih ya Neo udah ceritain momen pertama yang paling berkesan selama kuliahnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya, mata kuliah apa sih yang bikin kamu menantang dan gimana cara kamu menaklukkannya? Aku mau dengar dari Alia. Oke, jadi ini pertanyaan menarik banget ya. Udah mulai bahas-bahas tentang mata kuliah nih. Jadi kalau dari aku sendiri, mata kuliah yang Paling menantang. yang paling menantang gitu ya, itu histologi sih. Kenapa tuh? Karena kan spesifiknya tuh di jaringan ikat. Kita kan bab 2 sekarang udah baca jaringan ikat ya. Jadi sebelum kita masuk kuliah itu kita harus belajar dulu, karena kita pasti bakal dites. Itu menurutku menarik banget, karena kalau misalnya kita nggak belajar, udah keluar. Jadi itu sih, jadi malamnya aku harus benar-benar belajar supaya besokannya aku bisa jawab. Dan pada saat itu syukurnya aku bisa. Jadi seru banget. Jaringan ikat. Jadi gimana cara menaklukkannya? Jadi melakukannya ya belajar malamnya. Belajar. Oke. Tekstus. Terima kasih Alia, sangat seru jaringan ikat itu guys. Kalian harus cobain. Iya. Oke. Seru. Aku sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih pengalaman kalian sebelum Medias dan setelah Medias itu, apa yang bikin kalian berubah dari diri kalian sendiri? Aku nih mau pilih secara acak nih ya. Kira-kira siapa yang dapet ya? Aku mau dengar dari yang PSKET dan PSF nih. Oke deh. Yang dari PSKET aku mau dengar dari Alia, dan dari PSF aku mau dengar dari Neo. Silahkan. PSK dulu atau PSF dulu? PSKET dulu. Udah PSKET ya sama Iya, PSF. oke. Pengalaman sebelum Medias. Iya. Sama sesudah. Kayak gimana sih kamu sebelum Medias tuh? Kamu tuh kayak gimana dirimu sebelum Medias, dan apa yang kamu rasakan setelah dari Medias, Tino? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah membina saya selama Medias Tinum. Jadi saya akan menceritakan sebelum saya mengikuti Medias dan setelah mengikuti Medias tuh apa aja sih yang saya dapat gitu. Yang pertama, sebelum mengikuti Medias tuh saya orangnya cuek ya. Cuek itu kadang kalau ketemu kakak-kakak itu saya tidak sapa ya, benar. Kemudian 5S-nya juga kurang. Senyum sapa salam sopan santun. Kemudian A3SK attitude skill knowledge itu juga masih belum diterapkan. Nah, tapi setelah mengikuti Medias itu berubah banyak total. Yang dimana awalnya saya cuek, saya kurang memperhatikan kepada lingkungan sekitar saya. Kemudian jadinya saya jadi orang yang kalau dikit-dikit ketemu kakak-kakak atau dosen atau siapapun, staff dan segala macamnya itu saya sapa. 5S-nya saya terapkan, kemudian A3SK-nya juga, itu aja sih. Dari Alia nih gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya. Jadi Medias tuh kita tahu kalau misalkan tugasnya tuh banyak banget dan deadline-nya itu juga mepet-mepet. Nah, jadi sifatku sebelum Medias itu adalah sering banget ngerjain tugas di mepet-mepet. Nah, pada saat Medias itu tuh nggak bisa. Karena apa? Karena kan banyak ya. Kalau kerjaan mepet ya nggak kelar semuanya. Jadi harus dicicil-cicil. Jadi setelah Medias itu aku
punya manajemen waktu yang baik gitu. Jadi aku udah nggak stres lagi karena harus ngerjain banyak hal di waktu yang singkat gitu. Jadi mantep banget lah media. Terima kasih kakak semuanya. Kita berterima kasih kepada kakak-kakak Medias dan kakak lain. Terima kasih kakak-kakak udah bikin kita berubah menjadi lebih baik. Bener. Pertanyaan selanjutnya nih, makasih ya jawabannya Neo dan Alia. Sama-sama. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya bikin kamu tetap semangat kuliah dan walaupun kalian tuh lagi capek dan jenuh gitu? Aku mau denger dari jawabannya Livi. Oh, oke. Ini pasti sering banget dialami sama anak PSK ataupun PSF maupun mahasiswa-mahasiswa yang lain ya. Perasaan jenuh, capek gitu. Tapi yang dari diriku sendiri itu selalu ingat dua hal. Yang pertama itu yang pasti orang tua. Dan terus yang kedua itu yaitu the end goals. Yang pertama udah pasti ya, kayak apa perjuangannya orang tua sama kayak orang tua itu kayak booster instan gitu untuk diri kita sendiri gitu. Nah, yang kedua itu the end goals, yang dimana kayak aku tuh selalu ngebayangin kayak kalau aku tuh udah sumpah apoteker, pakai jas khusus untuk apoteker. Nah, apalagi aku tuh selalu ngebayangin kayak kerja di tempat yang aku selalu impikan gitu. Selain itu juga, selain ingat-ingat yang itu, aku juga selalu kalau lagi jenuh tuh kadang reward kecil untuk diri sendiri gitu. Tapi nggak yang sering-sering banget gitu, jangan yang terlalu berlebihan, kayak secukupnya aja gitu untuk diri sendiri. Reward kecil kayak pergi healing sama teman lah, atau nonton, pokoknya yang bisa membuat diri kita itu kayak lebih semakin kayak lebih ke positif lagi gitu, nggak capek atau nggak jenuh lagi gitu. Kalau menurutku sih gitu ya, kalau dari diriku sendiri. Terima kasih Livi, jawabannya sangat menarik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian nih, penting nggak sih ikut organisasi dan kenapa? Alasannya apa? Aku mau denger jawaban dari Kura. Jadi menurut aku sendiri organisasi itu penting. Walaupun sebenarnya selama SMA atau bahkan kayaknya dari aku SD aku nggak pernah ikut organisasi. Paling dan kenapa aku ngerasa kalau misalnya itu penting, dari pengalaman aku sebelumnya kayak nggak ikut organisasi itu ngerasa kayak ada yang kurang, kayak kita sekolah terus langsung pulang gitu, ngelihat teman-teman yang organisasi ada kegiatan, ada produktivitas, jadi kayak ingin lebih menghasilkan sesuatu dalam hidup gitu, jadi kayak sepertinya organisasi dibutuhkan. Oke, terima kasih jawabannya ya. Selanjutnya aku mau nanya nih, gimana cara nyimbangin antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi? Aku mau denger jawaban dari PSK dan PSF kayaknya ya. Setuju nggak? Setuju. Oke. Aku pilih secara acak ya. Aku pengen denger dari PSF dulu, dari Neo dulu. Gimana Neo? Menyimbangkan antara akademik, organisasi, dan juga kehidupan pribadi. Pastinya sangat sulit ya. Yang dimana pastinya kita harus menentukan skala prioritas terlebih dahulu. Yang dimana yang paling penting itu antara akademik, kemudian di bawahnya itu ada organisasi, dan terakhir itu baru kehidupan pribadi. Kenapa demikian? Karena yang pertama itu akademik, yang dimana itu merupakan acuan kita untuk lulus dari FKIK ini sendiri, dimana kita harus mendapatkan IPK bagus, kemudian mengerjakan tugas, tes, dan segala macamnya itu harus penting banget di akademik ini. Jadi kita harus memprioritaskannya di prioritas pertama. Kemudian yang kedua ada organisasi, yang dimana organisasi ini sangat membantu kita untuk melatih time management kita. Time management yang dimana itu organisasi harus kita barengi dengan akademik juga. Kenapa demikian? Karena organisasi itu kan tadi seperti yang saya bilang membantu time management. Jadi setelah kita menentukan prioritas kita, yang pertama itu akademik, yang kedua itu organisasi, harus dijalani secara berbarengan gitu. Tidak boleh tanggung jawabnya dihiraukan gitu. Kemudian untuk kehidupan pribadi sebenarnya bisa kayak diselipkan gitulah. Misal kita punya punya waktu dengan keluarga, waktu dengan teman, itu bisa kita barengi dengan cara kita sambil belajar bareng gitu, atau
kayak minta saran gitu ke orang tua tentang kehidupan perkuliahan dan segala macamnya. Oke, baik. Terima kasih ya Neo atas jawabannya, sangat menginspirasi. Maksudnya kayak penting banget ya ikut prioritasin akademik dulu, baru organisasi dan kehidupan pribadinya juga sangat bagus manajemen waktunya. Oke, lanjut ke PSK nih. Kalian siapa yang udah siap nih? Bebas sih, tunjuk sama aja. Maksudnya gimana? Sweet. Ayo, 1, 2, 3. Bentar, kita sweet bentar Ya, kertas. gitu bener aja. 1, 2, 3. Kamu dulu Yang mana? berarti. Yang menang Enggak. saya kalah nih. Yang kalah aja Yang gak? kalah. Oh, ini kamu Guru. Gimana? Bagaimana menyeimbangkan waktu Antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi. Oke, jadi kalau misalnya aku sendiri seperti yang Neo udah bilang, itu pasti yang paling utama adalah time management sama skala prioritas. Terus jadi bagaimana caranya kita mewujudkan time management dan skala prioritas ini? Itu kita bisa menggunakan analisis SWOT yang pada blok 1 juga kita sebelumnya sudah diajarkan. Nah, Apa aja tuh sebutin SWOT? Satu deh. Halo, yang paling penting. yang paling penting kita harus tahu kelemahan kita harus tahu kekuatan kita dan bagaimana cara kita mengolahnya nanti. Iya. Seperti itu. Nah, setelah kita udah tahu tuh kelemahan dan kelebihan kita bisa olah dengan kuadran SWOT. Nanti kita akan menemukan cara terbaik untuk jadi diri kita yang lebih baik kita. Betul guys. Oke, terima kasih ya jawabannya, Bro. Sangat singkat tapi ya. Bagus. Aku sangat ya. Makasih. Jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Aku mau nanya kalian. Tapi aku mau satu-satu aja karena ini karena ini kayak Penting banget. Penting banget. Sepenting itu. sepenting itu guys, sepenting itu. Jadi kira-kira ada nggak sih pesan dan motivasi untuk teman-teman yang lain dari PSK dan PSF, untuk teman-teman PSK dan PSF maksudnya? Dari muter kemana ya? Coba kalian sweet berdua. Kayaknya dari Berarti tangan kalah. sih. Dari kamu loh. Oke, dari Alia. Muternya ke sini ya. Gitu ya. Jadi pesan Dan motivasi. dan motivasi Pesan. dari aku sendiri buat teman-teman ya. Ya buat teman-teman PSK dan PSF. Baik, jadi untuk pesannya sendiri pastinya terus belajar ya teman-teman PSK, PSF karena perjalanan kita itu masih panjang, ada banyak banget tantangan-tantangan di depan kita nantinya. Dan untuk melewati tantangan tersebut kita itu harus bisa untuk mengenal diri kita sendiri karena itu penting banget. Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk motivasinya sendiri, kalau dari aku sendiri selalu berpegang pada satu moto hidup, yaitu jangan mau mengikuti arus karena yang mengikuti arus itu hanya ikan mati. Hidup ini kita itu harus punya pendirian yang kuat terhadap apa yang kita mau, kemudian apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Jadi jangan mau jadi orang yang hidupnya tuh mau ngalir aja gitu. Jadi harus punya tekad yang kuat untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kayak gitu. Oke, terima kasih Alia pesan dan motivasinya. Sekarang kita dengar dari Kuro nih. Apa nih Kuro? Jadi untuk pesan sama seperti Alia, kita jangan mau mengikuti arus. Aku mau kasih quotes yang mungkin selama ini aku gunakan untuk menyemangati diri aku sendiri. Jadi quotesnya adalah just do the best and let God do the rest. Oh my god! Wow! Jadi Keren banget kata-katanya. Jadi intinya kalian coba dan lakukan yang terbaik. Jangan pikirin nanti hasilnya akan seperti apa, karena itu adalah tugasnya Tuhan. Gitu. Terima kasih Kuro pesan motivasinya. Oh ya, makasih ya jawabannya sangat menginspirasi dan sangat membuat kita gairah. Sama kayak jawabannya Alia, keren. Oke, kita lanjut ke Livi dulu deh. Oke deh. Coba lah ya. Yang terakhir aja
bekerja. Ya, yang terakhir. Nah kalau aku nih nggak mau kasih quotes atau apa ya, tapi aku mau kasih apa yang aku kerjain dalam hidup aku gitu. Jadi aku pernah baca buku dari Jepang yang judulnya itu bukan isinya bahasa Jepang ya, tapi maksudnya yang tentang penduduk Jepang gitu. Nama bukunya itu Ikigai, yang dimana di Jepang itu ada desa yang namanya itu Okinawa. Nah, Okinawa itu penduduk Okinawa itu terkenal masyarakat yang paling santai. Pokoknya tapi santai ini tuh bukan berarti yang kayak santai banget gitu. Nah, di Okinawa itu nggak ada kata pensiun untuk untuk pekerja gitu. Jadinya muda tua tetap kerja gitu. Kan kalau di sini tuh pensiun tuh kayak masa istirahat kerja gitu. Nah, di Ikigai itu kayak orang-orangnya itu harmonis, semua pokoknya semua itu kayak santai banget lah gitu. Nah di Okinawa ini dia itu nerapin yang namanya Ikigai, sesuai nama judul bukunya itu Ikigai. Yang dimana Ikigai itu ada 4 poinnya di sana, yang itu passion, mission, vocation dan profession. Yang dimana mission ini adalah apa yang kita sukai, itu nanti kita klasifikasikan apa aja yang kita sukai, terus apa yang kita butuhkan dalam hidup, terus yang ketiga itu yaitu vocation, apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa dirubah dari hidup ini. Itu yang ada di buku Ikigai. Itu aja sih menurutku, cari 4 ini, yaitu passion, mission, vocation dan profession. Itu dari aku. Terima kasih jawabannya Livi, keren. Oke, kita yang terakhir nih. Pertanyaan yang terakhir untuk Nel. Oke Nel, jawab pertanyaan yang aku udah sebutin tadi. Oke, pesan dan juga motivasi. Untuk pesan dulu deh ya. Pesan saya untuk teman-teman PSK dan teman-teman PSF, yang penting jalanin aja guys. Apapun rintangan yang akan kalian dapetin itu pasti ada baiknya juga buat kalian. Tapi jangan sampai memforsir tubuh kalian itu sampai benar-benar kayak gak tidur, begadang terus-terusan. Ingat juga kesehatan tubuh kalian gitu guys. Prioritaskan seperti yang sudah saya bilang tadi, prioritaskan, harus ada prioritas di kehidupan berkuliah kalian. Kemudian bisa kalian selangi juga dengan aktivitas-aktivitas yang kalian suka, misal kayak menonton, main game, kemudian healing gitu ke pantai dan semacamnya. Mungkin bisa kalian ini juga meminta saran kepada orang tua kalian. Kalian bisa curhat kepada teman-teman kalian terkait perkuliahan kalian itu kayak gimana gitu. Dan juga kalau kalian tersesat gitu ya, atau kalian tiba-tiba di jalan tuh saya bingung nih mau ngapain, ingat kembali kepada tujuan kalian guys. Kalian menempatkan diri kalian itu menampakkan kaki kalian tuh di PSK atau di PSF itu apa tujuan kalian guys. Kembali lagi ke tujuan. Yang pastinya yang PSK mau jadi dokter, yang farmasi mau jadi apoteker. Kemudian sedikit quotes dari saya yaitu success cannot be achieved by nothing. Terima kasih. Wah, keren. Oke guys, terima kasih ya Nel, jawabannya keren. Semoga kalian termotivasi sama teman-teman dari PSK dan PSF. Oke guys, sebenarnya ini udah selesai sih pertanyaannya. udah selesai. Jadi kita mau tutup aja mungkin ya. Oke, terima kasih sudah menonton podcast ini, podcast ala